Shalom, puji nama Tuhan. Ya, minta maaf tadi saya pakai masker, terus tadi pakai jaket. Waktu Bapak Gembala kasih ingat kembali saya, Shalom Bu, jangan lupa melayani di HGC Maros. Kondisi saya hari itu tadi lagi kurang sehat. Tapi saya bilang begini, Tuhan, di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan baru. Di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Tuhan, saya minta kekuatan Tuhan, saya minta kesehatan dari Tuhan. Saya akan melayani Engkau Tuhan. Saya jalan. Dan hari ini saya boleh ada berdiri di sini. Saya percaya kekuatan Tuhan lah yang memampukan saya ada di sini. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita punya pokok doa pribadi ataupun kelompok, kadangkala ketika kita berdoa sama Tuhan, kita maunya segera mendapat jawaban dari doa itu. Amin. Maunya ya, Tuhan, hari ini saya perlu biaya untuk bayar uang kuliah Tuhan. Cuman dikasih batas waktu 1 minggu ini. Kalau saya tidak bayar uang semester ini, saya bisa di DO dari kampus. Tuhan, saya belum ada uang. Kita maunya waktu kita doa, langsung besok atau sebentar uang datang. Celing. Puji Tuhan. Nah, tapi kadangkala apa yang kita pikir tidak seperti yang Tuhan mau. Ya. Waktu kita sakit, kita mau Tuhan berikan kita langsung kesehatan. Tuhan memberikan semangat baru, kekuatan baru. Tapi kadangkala Tuhan memberi perkara yang lain. Tuhan mengambil kehidupan itu. Dan akhirnya banyak orang biasa, kenapa Tuhan? Kenapa kau ambil anakku? Bukankah Engkau Tuhan yang berkuasa? Bukankah Engkau bisa memberikan kehidupan itu? Kenapa Tuhan? Kita maunya apa yang kita mau terjadi dalam kehidupan kita. Ada satu kisah di dalam Perjanjian Baru, kita buka bagian firman Tuhan ini. Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Matius 15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Salah seorang yang sudah mendapatkannya boleh tolong bacakan buat kita semua. Ayat 21 sampai dengan 28. Ya. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ya. Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Lalu perempuan itu mendekat dan menyembah. Dia sambil berkata, Tuhan tolong aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Terima kasih Bapak Gembala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang ibu perempuan Kanaan dikatakan. Judulnya di sini perempuan Kanaan yang percaya. Jadi dia seorang perempuan berasal dari Kanaan, seorang ibu, tapi dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saat itu anaknya sedang sakit, kerasukan setan dan sangat menderita. Alkitab mencatat itu di bagian ayat 22. Kasihanilah aku ya Tuhan, anakku Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara,
Kalau kita punya anak, atau kita punya orang tua, atau kita punya saudara, demam saja, dia baru demam, baru angat-angat badannya, kita sudah kepikiran tidak? Aduh, apalagi kalau sudah malam, demamnya tambah tinggi. Wih, saya beberapa waktu yang lalu, anak yang kecil, kayak saya Pak Gembala, minta maaf saya tidak bisa gabung di ini yang kecil dia naik demam lagi. Sudah kita topang dalam doa. Siap, terima kasih Pak Gembala. Waktu anak sakit, kita rasanya seorang ibu hatinya, kalau bisa, saya Mi yang sakit, jangan Mi anakku. Betul enggak ibu-ibu? Jangan Mi kasihan dia, saya Mi saja, biar Mi dia sembuh. Saya enggak tahu kalau bapak-bapak, karena saya bukan bapak-bapak. Kalau bapak begitu juga ya Pak Gem, kalau anak sakit khawatir juga, maksudnya bukan khawatir bagaimana, tapi ada rasa tidak tenang dalam hati. Nah, anak ini kerasukan setan, anak ibu ini sangat menderita. Kita lihat kalau orang kerasukan setan seperti apa, ya. Tapi dikatakan begini, ibu itu datang, perempuan itu datang kepada Yesus dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Ini masalah, pergumulan perempuan Kanaan ini, pergumulannya dia. Waktu dia sedang bergumul, waktu dia sedang mengalami masalah dalam hidupnya, dia tahu dia harus berseru kepada siapa. Dia datang kepada Yesus anak Daud. Yesus anak Daud, kasihani anakku. Dia sakit, kerasukan setan dan sangat menderita. Mungkin kalau zaman dulu, kalau di Indosiar sekarang mungkin sampai dia nangis-nangis ya. Saya membayangkan itu. Nah, saya mau berikan judul renungan ini, milikilah hati yang anti gores. Kalau HP punya anti gores untuk menyelamatkan ini layarnya HP. Tapi Tuhan mau kita juga memiliki hati yang anti gores. Kita akan belajar dari perempuan Kanaan ini. Dia memiliki hati yang anti gores. Dia tahu ketika dia dalam masalah, punya pergumulan, dia tahu dia harus datang kepada siapa. Kadangkala saya pun ketika sudah kondisi seperti ini, ya aduh bagaimana ini. Seperti beberapa hari yang lalu saya bilang, untuk melakukan tugas saya ini, saya tidak bisa kalau kondisi saya seperti ini. Saya mau minta bantuan, saya harus telepon seseorang, minta bantuan. Doakan saya, pokoknya belikan saya obat, begitu. Nah, kadang-kadang alternatif namanya manusia, kita berpikir apa yang bisa dilihat mata dulu, pertolongan yang bisa dilihat mata dulu. Tapi hari ini kita belajar, perempuan Kanaan ini ketika dia memiliki pergumulan dalam hidupnya, dia tahu berseru kepada Yesus. Dia tidak datang kepada bestinya dan curhat. Weh, kau tahu toh masalahku itu deh, anakku kodong. Wih, sakit-sakit mi itu berapa bulan mi itu. Jadi kenapa mi itu anakmu? Iyo, itu anu. Itu mi saya juga enggak tahu mi ini kasihan. Begini. Nah, ketika kita cerita kepada orang yang tidak tepat, maka cerita itu bukan menjadi solusi, masalah itu tidak ada solusi. Malah menjadi panjang kali lebar sama dengan luas. Lalu apa jawab Tuhan Yesus ayat 23? Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ternyata perempuan Kanaan ini, dia tidak hanya berseru, Tuhan anak Daud kasihanilah aku, anakku sakit, Tuhan anak Daud. Saya percaya dia pasti berulang-ulang meminta itu. Tidak hanya sampai situ, dikatakan bahwa dia berteriak-teriak, Tuhan. Waktu Tuhan tidak dengar, dia bilang, Tuhan kasihani anakku, dia sakit. Tuhan adalah pribadi yang tepat, amin. Tetapi Tuhan hari itu cuek dengan dia. Tuhan tidak jawab. Di awal tadi saya bilang, ketika kita punya pergumulan, waktu kita berdoa, kita maunya segera mendapat jawaban dari pergumulan itu, dari doa itu. Maunya, pokoknya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Tuhan, jawab.
Tetapi dalam perkara ini kita belajar bahwa ada waktu di mana ketika perempuan ini berjumpa muka dengan muka, Tuhan pun tidak menjawab apa yang menjadi permintaannya, permohonannya. Bahkan dia sampai berteriak-teriak, Tuhan, suruh ini dia pergi Tuhan, nah ikuti kita, baru dia berteriak-teriak, malu-malu tak ini, kayak apa tong kita, kalau orang Makassar tuh, kayak apa tong Miki ini teriak-teriak Kiki, sana mau deh, nggak ada orang mau perutus kok, diusir sama murid-muridnya, tidak layak untuk mendekati Tuhan. Nah kadangkala ada penolakan-penolakan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Sudahlah, enggak usah. Pokoknya datang saja sama Tuhan. Nah, hari ini kita belajar bahwa yang pertama yaitu bagaimana kita memiliki hati yang anti gores, yaitu dengan melatih perkataan kita. Kepada siapa kita berbicara, kepada siapa kita berseru ketika kita sehari-hari, baik dalam pergumulan, dalam sukacita, dalam ucapan syukur, dalam segala hal. Kepada siapa kita berseru, kepada siapa kita berteriak, Tuhan, ini aku anakmu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita memiliki hati yang anti gores. Kita buka bagian firman Tuhan yang sama dengan ini, ada di Markus 7 ayat 24 sampai dengan 25. Bagian firman Tuhan yang sama dicatat oleh kitab Markus pasal yang ke-7 ayat 24 dan ayat 25. Saya akan membacakan buat kita semua. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Jadi Yesus datang ke situ, Yesus mau diam-diam, jangan sampai ada yang tahu. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Yang kedua, bagaimana kita memiliki hati, memiliki iman yang anti gores, yaitu kita melatih pendengaran kita. Yesus datang ke Tirus Sidon, dia masuk ke sebuah rumah, dia tidak mau ada seorang pun tahu. Diam-diam, jangan bilang kalau ada saya di sini. Tapi perempuan Kanaan itu tahu kalau Yesus ada di Tirus, ada di Sidon hari itu. Dia mendengar bahwa Yesus ada. Lalu dia datang kepada Yesus, dia berseru. Di dalam setiap kehidupan kita, kadang-kala kita di dalam hati kita ini ada beberapa suara. Waktu saya sharing dengan teman, seorang pendeta di salah satu gereja Arus Utama, teman satu letting dulu. Terus saya cerita-cerita teleponan dengan dia beberapa tahun lalu. Dia bilang begini, dia baru menikah beberapa bulan. Saya sudah punya anak. Terus dia bilang, bagaimana? Oh cerita-cerita, terus saya bilang gini, iya waktu saya hamil itu anakku kedua, saya itu bukan tahu dari periksa dokter, bukan tahu dari hasil tes pack, tapi langsung mendengar suara Tuhan. Tuhan bicara ini jelas sekali. Saya lagi dalam perjalanan di Sorong, lagi dalam perjalanan naik motor, jelas Tuhan bicara begini, hari ini aku memberikanmu seorang anak. Saya balik, siapa? Padahal di belakang kosong, tidak ada goncengan, saya sendiri. Saya balik, tidak ada orang. Lalu saya, ini suara Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau ini suaramu Tuhan, damai sejahtera di hati. Damai sejahtera di hati. Itu. Nah, waktu saya mendengar itu saya bilang, Tuhan, bukankah berbahaya kalau lagi dalam perjalanan naik motor, baru tempat kami itu di Kabupaten Sorong itu kalau dari kota ke rumah tuh jauh dan jalannya rusak-rusak, lubang-lubang. Wah pokoknya kalau dilewati itu mobil Hilux itu yang ban besar. Itu mobil PT-PT-nya di sana kayak gitu, mobil PT-PT-nya. Nggak ada PT-PT kayak kita Mikrolet, nggak ada. PT-PT yang mobil Hilux itu yang ban besar itu. Satu kali perjalanan dari
Makbon ke Sorong 30.000 satu orang, bolak-balik 60.000 satu orang. Nah, Tuhan, bukankah ini berbahaya? Ini dalam perjalanan Tuhan, kalau naik motor goncang-goncang nanti bisa keguguran, saya bilang gitu. Terus Tuhan bicara, jelas saya dengar Bapak Ibu, sampai hari ini saya masih ingat itu. Tuhan bilang gini, aku yang memberi, aku juga yang menjaga dan melindunginya sampai waktunya lahir. Wih, saya bersuka cita. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya naik motor, sudah. Saya belum bicara sama suami. Karena siklus menstruasi wanita biasanya 28 hari. Dan saya belum sampai di 28 hari. Tapi saya tahu Tuhan sudah kasih hari itu. Sampai rumah saya diam-diam saja. Saya berdoa, Tuhan, kalau boleh tahu anak yang Tuhan kasih ini laki-laki atau perempuan. Nggak tahu diri tuh, tanya lagi sama Tuhan. Tuhan, laki-laki atau perempuan? Tuhan bilang, dia laki-laki. Laki-laki, saudara. Oh, sudah. Tuhan, kalau boleh tahu, Tuhan mau kasih nama dia siapa? Tanya lagi namanya, tanya lagi. Lalu Tuhan, jelas saya dengar, kasih nama dia Elia. Elia. Senego. Tuhan, kalau Elisa bagaimana Tuhan? Elisa kan urapannya dua kali. Tapi Tuhan bilang kasih dia Elia. Baik Tuhan. Saya menyimpan janji Tuhan itu dalam hati. Jadi seperti lagu ya, seperti wanita. Nah, hari itu saya simpan janji itu. Tiba masanya saya harus jatuh tanggal menstruasi. Terus hari itu harus pergi ke kota untuk ikut ibadah kaum wanita dari gereja, utusan gereja. Karena kita ini pelayan Tuhan harus hadir. Suami saya tidak tahu dan dia bilang harus hadir. Kita biar cuma satu orang, ada yang mewakili. Tapi saya bilang Tuhan, ini pergumulannya ini dalam perjalanan. Saya yang tahu, saya bilang jangan mide saya pergi. Begitu saya kasih alasan banyak. Dia bilang ini melayani Tuhan. Tidak bisa, tetap harus pergi. Saya bilang, oh ya betul juga. Supaya saya pergi ke kota, saya beli itu test pack. Saya beli. Sampailah di kota. Beli test pack, ikut ibadah. Selesai ibadah sore, malamnya pulang ke rumah keluarga bermalam. Karena ingin lihat hasilnya, 2 garis. Tidurnya enggak tenang. Terbangunlah, ting. Oh, sudah ada motor lewat-lewat depan rumah. Oh sudah pagi ini, cari jam, di mana jam? Tidak ada jam. Oh ini pasti sudah pagi nih, sudah boleh ini tes. Pergilah ke kamar mandi, tes. Pas angkat begini, hasilnya 1 garis saudara. Saya bilang Tuhan, saya tidak kecewa. Saya bilang gitu, saya beli 2, saya tidak kecewa Tuhan. Kalau memang belum waktunya Tuhan, tidak apa-apa. Saya percaya waktu Tuhan itu yang terbaik. Amin. Saya tidur lagi. Kenapa orang-orang belum bangun? Saya masuk kamar lagi berdoa. Kok saya tunggu-tunggu enggak ada yang bangun. Sudah akhirnya saya cari HP. Nyalakan HP. Astaga naga, baru jam 12 saudara-saudara. Baru jam 12 malam. Ini karena terlalu semangat. Akhirnya saya tidur lagi saudara. Ya tidur dan besok paginya. Karena saya lihat 1 garis. Saya bilang, oh berarti tidak hamil, aman untuk perjalanan ini. Suami telepon, sudah di mana? Saya bilang, masih di rumah di Sorong ini. Cepat ke sini karena saya mau pakai motor lagi, mau ke Sorong ada ini mau servis apa begitu. Oh iya, bisa 1 jam ke sini. Haleluya puji Tuhan, saya bilang bisa, setengah jam pun bisa. Setengah jam saudara saya tempuh itu perjalanan, set, itu lubang-lubang apa saya hantam semua. Saya tidak peduli karena sudah 1 garis kan, saya pikir aman tidak apa-apa. Sudah jalan sampai sana. Besoknya haid tidak turun, tidak datang bulan, tidak datang. Besoknya lagi tidak datang juga. Saya pikir mungkin ini karena capek saja, mungkin kecapean. Sudah besok paginya saya bilang ini, saya mau ke puskesmas dulu. Ke puskesmas lalu ketemu dengan mantri. Mantri bilang, aduh ibu minta maaf. Tidak ada bidan ini ibu kah? Aduh sayangnya. Ya, lo kata Papua atau begitu. Oh sayang, mama pendeta. Aduh saya bilang, bapak bisakah
ini periksa, aduh ibu minta maaf, saya tidak bisa, begitu. Sudah, bidan kapan datang Bapak? Bidan nanti pas posyandu, pas penimbangan baru datang. Oh, ibu punya tespek kah? Ibu coba tes, pakai tespek saja beli. Nanti kalau sudah ada hasil, bawa ke sini. Oh baik. Sudah pulang ke rumah. Besoknya saya bilang, besok saja pagi-pagi bangun baru saya tes. Ya sudah lewat berapa hari ini, 4 hari. Bangun pagi-pagi besok dengan semangat 45 tes. Dan lihat hasilnya, wah 2 garis. Langsung saya Tuhan terima kasih. Tapi saya mengingat lagi perjalanan yang berapa hari lalu. Betul-betul saya kalah-kalah koboi yang kemarin itu setengah jam. Dari kota Sorong padahal harusnya 1,5 jam. Ini saya setengah jam tempuh itu. Saya bawa ke mantri, Pak Mantri bilang, Ibu selamat. Satu pesan, Bapak. Apa Bapak? Ibu stop naik motor. Karena mereka tahu saya naik motor terus. Mau ke kota, mau kemana naik motor terus. Ibu stop naik motor. Sudah. Oh ya Bapak, baik. Saya pulang ke rumah ternyata Bapak Mantri ikut dari belakang. Lalu dia selamat. Selamat Bapak Pendeta. Ada apa ini Pak Mantri? Selamat Bapak Pendeta sebentar lagi punya anak lagi. Oh puji Tuhan, kenapa dia tidak bilang-bilang? Iya ini kejutan katanya. Puji Tuhan. Dan hari itu kami bersuka cita oleh karena Tuhan. Nah ketika Tuhan berjanji, ketika kita mendengar suara Tuhan, Tuhan bilang Tuhan yang kasih, Tuhan yang jaga. Lalu pada kenyataannya satu garis. Apakah kita tidak mau percaya? Tuhan bilang Tuhan kasih. Tapi kenyataannya satu garis ini Tuhan. Saya tidak apa-apa Ji Tuhan, saya tidak kecewa. Mungkin belum waktunya. Itu kenyataan yang kita hadapi. Kadang-kala kenyataan, janji Tuhan kita terima, ya amin. Waktu kita berhadapan dengan kenyataan, tidak sesuai. Apa kita mau protes? Atau kita tetap tunduk, taat pada rencananya? Itu yang kedua. Kita melatih pendengaran kita akan suara Tuhan. Kalau saya cerita sampai 9 bulan, mungkin sampai pagi Pak, kita tidak selesai. Oke, itu cerita yang panjang. Nah, yang ketiga, bagaimana kita memiliki hati yang anti gores, yaitu melatih hati kita untuk menyembah Tuhan. Dikatakan begini, waktu Tuhan tidak menjawab, murid-muridnya menyuruh mereka pergi, disuruh usir. Nah, lalu Tuhan katakan begini, jawab Yesus ayat 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab. Tuhan sudah menjawab ini dari tadi, Tuhan jawab. Tapi jawabannya bukan iya. Tuhan menjawab penolakan. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Waktu Tuhan menjawab perempuan Kanaan ini, dia sudah berteriak-teriak mengikuti Tuhan. Dia berharap, pasti harapannya itu Tuhan jawab, ya sini Moko, sembuh itu anakmu, saya sudah doakan. Pulang Moko, anakmu sembuh. Tapi Tuhan bilang tidak patut mengambil bagian anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wah, kalau perempuan ini, kalau orang sini mungkin dia, ini deh, bahasanya Tuhan, kita tersinggung mungkin ya. Waktu ada hamba Tuhan bilang begitu, sudah, kamu tidak ini. Jangan dulu pelayanan, karena ada masalah. Kamu ikut jadi jemaat saja. Kenapa Pak? Masalah aku kan itu masalah pribadi. Tidak apa-apa, berdiam diri dulu saja. Ikut saja rencananya Tuhan. Saya tidak mau Pak, saya tidak mau. Nah, ketika perempuan ini dikatakan seperti itu, dia tetap menyembah. Dia tetap berseru, Tuhan, tolonglah aku. Kata perempuan itu, benar Tuhan, ayat 27. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Ketika perempuan ini tetap melatih hatinya untuk menyembah, bahkan ketika dia menerima jawaban tidak untuk kesembuhan anakmu, tidak pantas kau menerima itu.
Bukan kamu yang harus menerima kesembuhan itu. Perempuan ini boleh dibilang perempuan yang tidak tahu diri. Ya, sudah ditolak, sudah diusir, datang lagi. Mungkin kalau saya ke Pak Ronald, ke Ibu Yeni, sudah ini Ibu Janet dibilang jangan mau ke sini, jangan. Tahu dirinya ini Ibu Janet ini datang lagi. Saya sudah bilang tuh jangan ke sini. Tapi Pak Gembala, Ibu Gembala itu sangat luar biasa baik hatinya. Nah, kisah perempuan Kanaan ini kita belajar bahwa dia memiliki hati yang anti gores. Iman yang terus bertumbuh karena apa? Yang pertama, dia melatih perkataannya. Kepada siapa dia harus berbicara, dia tahu. Kedua, kepada siapa dia harus mendengarkan ketika dia dalam pergumulan, di dalam kehidupan. Suara siapa yang dia dengarkan. Nah, saya mau sedikit sampaikan dengan ini cerita tadi Ibu Pendeta teman. Dia bilang ini, dari ceritamu tadi, saya ingin tahu bagaimana caranya kau bisa bedakan mana suara Tuhan, mana suara hatimu, mana suara iblis. Tuh, dia bilang, kok tahu itu suara Tuhan yang bicara di telingamu? Terus saya bilang gini, Tuhan, saya berdoa waktu dari telepon, Tuhan kasih hikmat saya ini untuk jawab ini. Apa jawabannya? Oh, Tuhan kasih hikmat. Begini saya bilang, kalau di sana, waktu itu dia tinggal di Kalimantan, pelayanan Kalimantan. Dia bilang, kalau di sana ada penjual penjual ikan kah, penjual sayur langgananmu? Ada, dia gitu, ada. Kan di sana ada banyak penjual ikan atau penjual sayur yang lewat. Ikan, sayur. Tapi kalau langgananmu yang lewat, kau tahu itu dia. Waktu dia berteriak, ikan. Oh, itu langgananku, itu. Deng Udin. Itu. Woi Deng, tunggu. Saya punya mama begitu karena di sana di mama. Oh itu sabu. Langganan ikannya. Nah, dia tahu penjual tempe, banyaknya itu penjual tempe. Tapi dia tahu kalau itu mas yang berteriak, tempe, oh mas. Dia tahu itu masnya. Nah seperti itu saya bilang. Apa hubungannya katanya. Kalau kamu sering membaca firman, kalau kamu sering berdoa, sering menyembah, memuji dia, membaca firman-Nya tiap hari, kamu akan tahu itu suaranya atau bukan suaranya. Karena apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi waktu kita sering membaca firman, kita sering bergaul, kita sering mendengarkan suaranya, amin. Kita sering dengar suaranya. Jadi waktu dia berbicara, anakku melayanilah di tempat ini, tertanamlah di tempat ini. Talenta yang ada padamu, muliakanlah aku. Kita tahu waktu itu, ini suara Tuhan. Kenapa? Karena kita bergaul dengan dia. Dan suara Tuhan satu, damai di hati. Sekalipun bentuknya teguran, keras misalnya. Satu ketika, adik saya waktu itu dalam ibadah dia didoakan oleh seorang hamba Tuhan. Didoakan, tegurannya keras. Langsung dia bilang, selesai ibadah dia telepon saya, karena waktu itu saya masih di Solo. Dia bilang, Kak, tadi itu saya didoakan, tapi itu teguran Tuhan. Terus, apakah teguran itu membuat kau sadar akan kesalahanmu? Tidak, saya merasa terintimidasi. Saya merasa tidak damai di hati. Saya bilang, itu bukan berasal dari Tuhan. Ujilah setiap nubuatan. Uji. Kalau itu tidak damai di hati, itu bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, sekalipun bentuknya teguran keras, bertobat, berhenti judi, berhenti minum. Iya Tuhan, itu saya. Saya tidak mau lagi Tuhan. Begitu. Contohnya ya. Nah, mari kita bersama-sama belajar dari perempuan Kanaan yang percaya ini. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia melatih kehidupannya. Dia melatih untuk berseru kepada Tuhan. Dia melatih pendengarannya mendengarkan suara Tuhan. Dia melatih hatinya untuk terus menyembah kepada Tuhan. Maka dikatakan, hai ibu, besar imanmu, jadilah seperti yang engkau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin.